Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum mimman jalasa fi hadzal masjidi nurul Islam wa ja'alana wa iyyakum mimman shalla jama'atan fi hadzal masjidi nurul Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, sehat semua? Sampean sehat, Mas? Alhamdulillah. Ojo sedih loh. Alhamdulillah. Hadis Sahih Muslim nomor 438 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Rasulullah fi ashabihi ing dalem pira-pira sahabati Rasulullah ta'akhuran hale ngari di sini bisa diartikan lek sholat berjamaah mesti teko kari. Enten mboten? Enten nggih? Wonge teko nggih? Senden nggih, wonge senden. Jadi ini ada kasus di masa Rasulullah lek sholat berjamaah mesti teko kari. Nggih? Jadi kebiyen niku enten model wong-wong jamaah. Nggih melok jamaah. Lek gak qomat gak teko. Lumayan. Lek gak Fatihah gak teko. Mas budal Mas, jare istrinya. Sik tah durung takbir. Mas budal Mas, sik tah durung sak rakaat subuh. Mas budal Mas wis sak rakaat, sik tah durung kunut. Mas budal Mas, sik tah durung salam. Lewat salam, Pak. Nah, satu yang maksud ta'akhuran teko kari. Yang kedua yang lebih kuat pendapat ulama yang dimaksud dengan ta'akhuran, Rasulullah melihat para sahabat ta'akhuran itu gak gelem maju. Lek sholat berjamaah gak gelem nggone sop ngarep rebutan sop buri senden kabeh. Sholat tutup ngaji. Lek ngaji gak apa-apa. Sholat kok golek senden. Enten Pak, tapi sanes tiang mriki. Mriko. Tanggoe. Wong sholat dulu golek senden lho. Gak oleh, Pak. Kecuali darurat, loro. Sirai geliyeng, ngerti geliyeng? Muter, mumet. Samangke kan musim wong mumet, Pak. Gak duwe. Iku pusing, penyakit wong mumet iku gara-gara duwe duwe. Obati nopo? Duwe. Wis mari yo urusan pokoknya duwe wakeh, gak kira lara ndas iku, Pak. Saestu. Wis tak coba, Pak. Wa sallallahu Muhammad. Pun. Ketika Rasulullah melihat para sahabat, para jamaahnya kok gak gelem maju sholat berjamaah, rebutan buri, faqala maqadau sapa Rasulullah taqaddamu fatamu bi wal yatamma bikum man ba'dakum. Ayo maju ojo manggon buri, kata Rasul. Maju ke depan, yang depan bermakmum ikut memperhatikan imamnya Rasulullah, sop belakangnya memperhatikan sop depannya, belakangnya lagi depannya. Terus makanya mengapa sholat berjamaah itu nyambung, walaupun sampai ke sana nyambung, di luar ada nanti nyambung ke sana. Gak boleh sholat berjamaah sini kemudian mencolot mereka, Pak.
sebelah UPN. Walaupun pakai layar sana, Pak. Pakai mikrofon banter pintu biro sing paling timur itu, dekatnya rektorat niku, Pak. Imami mriki kosong duk sana, Pak. Gak oleh. Tapi kalau nyambung seret, jangankan sampai UPN, Pak. Sampai tambah oso nyambung, orang Malaysia punya tape. Jelas Mas ya? Alhamdulillah. Pun. Apa pelajaran dari hadis ini, Pak? Pertama, bagi seorang makmum diperintahkan dengan kalimat taqaddamu, suruh maju, rebutan shop depan. Shop depan lebih utama daripada shop yang kedua. Shop kedua lebih utama dari shop ketiga, dan seterusnya. Rasulullah katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi syafil awal." Andaikan umatku tahu betapa besar pahala shop di pertama. Hadis pertama mengatakan, "Latasahamu." Mereka akan mengundi, mengundi, mengocok, melotre nama yang keluar berhak di depan. Mulai besok, Pak, diundi, Pak. Ya, Pak Jalil, diundi. Namanya yang keluar depan, yang enggak keluar belakang. Saking pentingnya rebutan shop pertama. Bahkan dalam keterangan lain, latakotalu, sampai gelut tukaran demi memperebutkan shop pertama. Do you understand? 10. Alhamdulillah. Nggih. Zaman Rasulullah, zaman para ulama salaf, sahabat Nabi. Kalau sahabat kita, sahabat Nurul Islam, kalau di TikTok ya, rebutannya bukan rebutan depan, Pak. Rebutan senden. Kalau Rasulullah ceramah, Pak, maju sini, mendekat. Kalau kita ceramah, mundur, senden kafe. Ketimbang kita yang boleh, tapi nggak apa-apa. Imam Ghazali mengatakan senden itu tidak apa-apa, nggak masalah. Kalau membuat lebih semangat. Tapi kalau senden ngantuk, itu makruh. Wes ngantuk kabeh. Makruh. Tapi kalau senden semangat dan gegeri gak apa? Sip, itu gak apa-apa. Tapi kata Malaysia, makanya perlu di program yang ceramah itu ada kursinya gini. Biar lebih semangat. Murah harganya di Ampel itu. Bajelil nggih. Sudah musim sini, masa gini tok, Pak? Kebiyen, Pak. Wis hampir 20 tahun saya di sini. Apunten, Pak. Guyon, Pak. Guyon. Tapi saestu, lek enten. Nggih, Bang. Masa jemaah senden kafe, aku gak senden, bro. Pun tak dongakno sehat kabeh. Alhamdulillah. Pun masuk, Pak. Abah Jalil sih. Pokoknya Abah Jalil oke, Pak. Alhamdulillah. Sahih. Satu pelajarannya, makmum diperintahkan dalam hadis ini untuk memperebutkan shaf pertama. Shaf pertama penuh, maka perebutkan shaf kedua. Sehingga ada aturan dilarang menciptakan shaf baru sebelum shaf depannya terpenuhi. Terkadang shaf itu begini, Pak. Penuh, ya. Nomor 2 agak longgar, ya Pak, kosongan ini, Pak. Akhirnya paling belakang itu 2-3 gitu. Gak gelem ngisi kanan kiri, gak boleh itu. Apalagi sampai ijen belakang. Rasulullah pernah sholat, Pak. Habis sholat lihat ada orang sendirian di belakang. Ada orang sholat sendirian di belakang. Apa reaksi Rasulullah? La sholatah. Bahasanya pakai begitu. Tidak ada sholat. Alias tidak, apa ya? Tidak ada sholat itu. Bisa diartikan tidak berguna. Bisa diartikan tidak ada pahalanya. Bisa diartikan tidak dapat fadilah berjamaah. Liman shalla khalfas shaffi wahdahu.
Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak berpahala. Orang yang sholat sendirian di belakang tanpa ada teman. Makanya diperintahkan, kalau panjenengan terlambat, sop sudah penuh ijen, diperintahkan fajar wahidan minhum, disuruh cawil atau narik yang di depan, yang depan belakang mundur ke belakang, agar yang belakang tidak sendirian. Karena nggak boleh sendirian. Termasuk sholat berjamaah berdua, imam siji makmum siji, bukan depan belakang, tapi kanan kiri. Itu pun harus nyamping, harus hampir sejajar, bukan begini, bukan, tapi hampir sejajar. Itu pelajaran pertama. Jelas nggih? Napa? Rebutan soft pertama terus depan-depan, khusus bapak-bapak. Sebab di masa Rasulullah, setelah ada kejadian ini, ibu-ibu rebutan di depan. Ibu-ibu rebutan di depan. Sini Pak, bapak-bapak di belakang. Maka Rasulullah katakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah nyindir ibu-ibu yang ada di saf pertama. Sebaik-baiknya saf laki-laki di depan, seburuk-buruknya saf laki-laki di belakang. Sebaik-baiknya saf perempuan karena ada di depan, di belakang. Seburuk-buruknya saf perempuan di depan. Artinya apa? Yang afdol itu laki-laki di depan perempuan. Yang afdal perempuan di belakang laki-laki. Tidak harus berjauhan. Orang terkadang salah paham. Saya pernah beberapa tahun yang lalu kuliah subuh, berdiri ada podiumnya, ceramah di mana? Al-Akbar. Saya lihat ada sekitar 5 orang Pak. Di belakang pojok Al-Akbar buri. Ibu, dalam. Kenapa ibu milih sholat belakang? Langsung, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Bukan itu. Yang maksudnya di belakang, ya tempatnya perempuan itu. Bukan di belakang sana, pojok depannya kamar mandi. Bukan. Nggak. Jadi rebutan sop pertama. Saya lanjutkan. Depan, laki-laki. Kemudian kalau ada anak-anak, terutama yang belum sunat, turun khitan, turun sunat, tengah. Setelah itu ibu-ibu. Pak Ustadz, bagaimana kalau bukan anak-anak, tapi orang tua, anak tua, bukan anak kecil, tapi anak besar, belum sunat, sudah pintar ngaji, pintar Quran, pintar syariat, wes sholat, pintar bahkan sudah haji dan umroh, tapi nyun sewu, mana itu turun khitan, turun sunat. Nyun sewu ini pun khitan sedoyo, pun mas sampean Swiss, alhamdulillah. Ada di daerah dekatnya Kapasan Pak, namanya Kokolim, wis masuk Islam sekitar 5 tahun, wis pintar ngaji, wis pintar sholat, bahkan sudah haji, tapi turun, nggak ada yang ngerti lek turun sunat, akhirnya manggon ngarep. Setelah tahu orang, saya bilang, hai yang Kokolim nggak boleh di depan. Kenapa Pak Ustadz? Hanya saya juga muslim. Ya, walaupun Kokolim sudah muslim, 5 tahun yang lalu sudah sholat, sudah habis, sudah bagus. Tapi Kokolim manu itu urung dipotong. Oh, belum dipotong Pak, belum khitan. Nggak boleh. Karena orang yang belum khitan, ketika pipis mesti ada sisa pipis yang mengendap di situ. Makanya harus dipotong. Ya, dipotong Pak. Kulubnya, kalau bahasa Arabnya kulub, yang nutupi itu wajib hukumnya. Sehingga khitan yang paling baik itu qabla asyri sinin, kalau bisa sebelum 10 tahun. Fahmi wis khitan, khitan aman, jadi imam sah. Jadi kalau belum khitan di belakang bapak-bapak. Tetapi kalau anak kecil itu walaupun disebut dengan anak kecil, sudah pintar baca Quran, sudah ngerti sholat,
Mohon maaf, sudah khitan, sudah sunat, maka dia statusnya bukan seperti anak kecil, tapi seperti anak besar, orang dewasa, Pak. Asalkan bisa baca Fatihah dengan baik, sudah bisa sholat dengan baik, sudah khitan, maka andaikan dia sop pertama, ojo kongkon mundur. Dulu di masa Rasulullah, dalam sebuah hadis, Pak, Sahih Bukhari, Pak, dari sahabat Amr bin Salamah, ada yang macam sahabat Amir bin Salimah, Amr bin Salimah. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Salimah, Pak, umur 6 tahun. Wa fi riwayatin ukhra 7 tahun. Ada seorang bocah umur 6 tahun, Pak, ngimami sholat, makmumnya para sahabat senior. Ngimami sholat, boleh, karena sudah khitan, sudah ngerti Quran, sudah bisa baca Quran, Fatihah tepat, sudah ngerti syariat, gak apa-apa, tak apa jadi imam. Yang diperintahkan Rasulullah anak-anak kecil yang di belakang itu, ketika anak kecil itu belum memenuhi syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo, misalnya jenengan mlebu masjid teng pundi ngetan, ningali lare cilik kok manggon soft ngarep, jenengan husnudzon mawon. Wah, aku yakin wong iki wis iso ngaji, wis sunat. Aman. Tapi lek jenengan ngomong, wah durung khitan, durung iso. Maka anak kecil itu harus mundur, Pak. Husnudzon, Pak. Lek panjenengan ragu, ada anak kecil di depan, takok, "Le, wis khitan." "Wis, Pak, tak delok." Wah, ya aman. Misale. Tapi cukup husnudzon. Islam itu cukup husnudzon. Panjenengan jadi makmum, Pak. Kok ada bacaan imam kurang pas dan jenengan mengatakan itu salah, jenengan harus mufarokoh. Mufarokoh itu bisa toko imam. Tapi kalau jenengan husnudzon, kupingku saya nggak jelas. Bacaan imamnya jelas. Mungkin faktor cuaca, mungkin faktor mikrofon, mungkin faktor suaranya agak serak sehingga kurang jelas. Kupingku saya nggak jelas. Imam itu sudah benar, sah, mantap. Apalagi suaranya bagus seperti Fahmi itu, subhanallah. Itu lagu, Pak, lagu yang dipakai oleh Fahmi tadi itu, Pak. Namanya lagu jiharkah. Bahasa lainnya lagu ajam. Lagu ajam itu lagu jiharkah disebut dengan lagu ajam karena banyak orang Jawa dulu kalau lagu menggunakan lagu itu yang disebut dengan langgeng Jawa, itu lagunya. Dan lagu jiharkah itu lagu favorit Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat suara jahar, maghrib, isya, subuh, satu-satunya riwayat yang menyebutkan Rasulullah pakai lagu jiharkah. Makanya lek sakit semua imam yang suara jahar lek sakit minimal Fatihah pakai lagu jiharkah ittiba'an li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lagu jiharkah. Walaupun lagu qiraat itu wake, kula boten pati paham. Tapi satu-satunya riwayat yang masyhur dan diketahui oleh para ulama, Rasulullah kalau sholat pakai lagu jiharkah. Ya seperti tadi itu, Pak, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, versinya beda-beda, tapi kurang lebih seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Jiharkah. Itu senang. Dan ketika ada imam pakai jiharkah, itu saya pribadi lebih nyaman, Pak, khusyuk daripada lagu-lagu yang lain. Oke, jiharkah. Alhamdulillah, terima kasih Fahmi ya, Ustadz Fahmi itu. Lagunya tadi, saya tenang. Jiharkah, Pak, lagunya Rasulullah. Takbir dan gerakannya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seirama antara takbir dan gerakan. Bukan lelet, bukan Pak. Itu dan itu contohnya. Kan ada Pak, gerak dulu kemudian bunyi. Paham Pak ya? Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Ada. Tujuannya baik. Biar makmum tidak mendahului imam. Yes. Tapi tidak cocok. Karena ajarannya yang namanya imam itu gerakan imam bersama dengan suara takbiratul intiqal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah kalau lelet salah? Tidak salah. Orang salah sholat itu gak salah, Pak. Gelem sholat wis alhamdulillah. Tapi kan kita cocoknya itu. Wah, mantap. Matur suwun. Makasih, Fahmi. Fahmi arek ganteng itu. Ganteng. Saya itu juga lanang ganteng, Pak. Nggih. Saya itu kalau bermakmum, Pak. Nggih, sambil menilai, Pak. Doanya, mantap doanya. Benar bahasanya. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Itu benar begitu, Pak. Kan ya biasanya Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana. Enggak salah, cuma enggak tepat. Paham, Pak? Enggak salah cuma enggak tepat tadi. Ya, Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidina, walidun, walidaini, dua. Tapi karena orang banyak sama-sama orang tua dua tadi banyak jamaknya walidina. Warhamhum irhamhuma irhamhum warhamhum rabbaya rabbau kama rabbauna shighar saghiran shighar atau asghar. Nah, itu benar wis pokoknya bener kabeh. Imam mriki mantap, Pak Bajalil. Subhanallah, alhamdulillah. Pokoknya cok suwe-suwe lek wong wayang ngantuk cok suwe-suwe, standar lah, standar. Lek gak hafal surat panjang ya surat pendek. Ojo maksa surat panjang sampai mau ojo. Afdal gak moco khusus sholat, Pak nih. Tapi di luar sholat orang baca Quran itu afdal moco ketimbang hafal Quran itu sip, tapi ketika ngelalar membaca lebih afdal nazar bin nazar. Al-qiraah bin nazar afdal minal qiraah bil ghaib di luar sholat. Tapi khusus sholat al-qiraah bil ghaib afdal bin nazar. Tapi nggak masalah, tidak masalah. Yang penting yang dibaca surat-surat Al-Quran, bukan surat kematian dan surat tanah, surat gaden. Pun pelajaran pertama, makmum disuruh maju ke depan. Yang kedua, pelajaran kedua dari hadis ini, Pak, seorang imam tidak boleh langsung nyelonong Allahu Akbar, nggak boleh. Atur makmum lurus rapat, boleh pakai bahasa hadis sawu sufufakum. Apa ada yang tambahan suddul khalal itu, Pak, kalau ada kosong isi. Kenapa kok ada sop kosong diisi, Pak? Karena masuk dalam sabdanya Rasulullah, rahimallah alladzina yasiluna as-sufuf. Allah merahmati, Allah mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang senang nyambung soft. Yang ini sebagian orang salah paham. Nyambung soft akhirnya apa? Kakinya ditempel, tangannya ditempel sama sebelahnya. Padahal bukan itu yang maksud dengan yasiluna sufuf. Nyambung soft adalah ketika ada renggang, panjenengan isi. Ketika ada kosong, walaupun sedang sholat berangsur, jenengan maju walaupun sedang sholat. Itu namanya yasiluna sufuf. Kaki gak nempel gak apa-apa, yang penting rapat. Apakah boleh nempel? Boleh kalau tetangganya tidak merasa terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pun itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari pelajaran hadis yang pertama ini, seorang makmum, seorang imam
diperintahkan untuk memperhatikan makmum. Tujuannya apa? Agar mengetahui kondisi makmumnya seperti apa. Sebab kalau imam nggak noleh blas, kecuali orang sini Pak, kecuali orang setempat kan sudah tahu Pak, yang istiqomah, yang duhur, yang biasa sholat duhur sapah sudah tahu Pak. Misalkan orang pendatang, jadi imam harus memperhatikan, ada yang sepuh enggak, ada yang pejabat enggak. Terkadang kalau pejabat itu kalau di kantor-kantor itu jam istirahatnya sebentar, itu harus dilihat situasi begitu Pak. Pernah kasus di Pasar Turi itu Pak, sholat asar Pak, imamnya panjang, lama, makmumnya keburu naik kereta. Kereta itu kalau bang berangkat bunyi totot, satu persiapan, pemberitahuan, totot Pak Anus harus naik. Kalau tot ketiga berangkat. Itu orang sholat berjamaah, imamnya lama, wis gak husuk Pak. Saya lihat sendiri 2 kali totot, wis buyar Pak. Jadi makmum yang ikut kereta buyar. Kenapa? Imamnya kesuwen. Sholat lama bagus kalau cocok dengan situasi dan kondisinya. Panjenengan masih ingat cerita bulan yang lalu yang pernah saya ceritakan? Sahabat Mu'ad bin Jabal yang imamnya panjang itu, yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara makmumnya kabur semua. Yang kemudian Mu'ad berdalih, saya panjang Rasulullah karena mengikuti panjenengan. Panjenengan ngimami pakai Al-Baqarah. Kan pernah Rasulullah ngimami sholat isya apa sholat tarawih ngeten Pak. Rakaat pertama itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sekitar 3 juz sekian. Al-Baqarah kan 2 juz setengah, ditambah Ali Imran Pak, sekitar 3 juz Pak. Makmumnya aman. Kata Mu'ad bin Jabal, saya niru panjenengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Iya, waktu saya ngimami, makmumnya ya Mu'ad, Abu Bakar, Umar. Waktu Mu'ad bin Jabal ngimami, makmumnya tuh kuli bangunan, kuli petani dan seterusnya. Beda. Artinya apa? Imam itu harus mengetahui situasi makmum yang ikut berjamaah. Ojo sampai mendatang Pak. Misalkan ketika di tengah-tengah sholat Pak, di antara jamaah kok bawa anak kecil bayi, kok bayinya nangis misalkan. Ojo diterusno disuwe-suweno Pak, harus menyesuaikan agak cepat dikit untuk memberi kesempatan bagi ibu-ibu tadi yang mau nyusoni. Agak dipercepat tambah dikit Pak. Jangan langsung punya pikiran Carno kokon sopo gowo bayi. Ojo nggak boleh. Pun. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada? Tak ada? Saya lanjut sih. Hadis berikutnya Pak. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah radhiyallahu an, annahu satuhuni Abu Bakrah intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Ini ceritanya, Abu Bakar masuk masjid, ingin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Nah, di saat Abu Bakar masuk masjid, posisi Rasulullah wa huwa raqiun, dalam keadaan rukuk Pak. Abu Bakar rukuk, Rasulullah rukuk. Faroka, Abu Bakar masuk masjid langsung ikut rukuk. Qabla ayyasila ila shaffih, padahal dia belum nyampe shaf yang semestinya, baru di sana Pak, shafnya di sini Pak. Dia langsung takbir, langsung rukuk di sana karena ngejar rukuknya Rasulullah biar dapat 1 rakaat. Nah, berarti dia sholat sendirian Pak di belakang, gak gelem maju. Selesai sholat ada yang lapor pada Rasulullah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dilaporin bahwa Rasulullah ada makmum yang takbirnya di belakang,
rukuknya di belakang, tidak mau gabung dengan dengan makmum yang lain. Dia tidak cari tempat dulu, tidak cari shop yang tepat dulu, kemudian takbir. Apa jawaban Rasulullah? Setelah Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu untuk ibadah, tapi ojo dibaleni, jangan diulangi. Apa artinya, Pak? Artinya Rasulullah ketika melihat seseorang yang sholatnya kurang pas, tidak langsung disalahkan, justru didoakan. Ditanya, kenapa kamu kok rukuk di situ? Rasulullah, saya pengen dapat berjamaah 1 rakaat, penututi 1 rakaat di situ. Artinya semangat. Maka oleh Rasulullah didoakan, semoga semangatmu ditambah oleh Allah, semangat berjamaah. Kemudian oleh Rasulullah katakan, wala ta'ud, ojo dibaleni. Artinya apa? Ojo dibaleni itu di belakang, Pak. Di lem kasih nasihat. Kita enggak, Pak. Lo no salah, dasar. Wong enggak ngerti kok ngaji, yang ngono iku wong enggak ngerti, gak duwe ilmu, bodoh, ngono, Pak. Kemudian dikandani belakang, boten. Semestinya di lem sih. Wah, mantap. Saya pernah ketemu seorang mudin, Pak. Seorang mudin, kalau baca Quran, Pak, cepet, Pak. Itu viral, Pak, terkenal dulu, Pak, sebelum ada WA, Pak. Masih HP biasa, HP pun jarang, kecuali yang showcase sudah HP, Pak. Mudin Surabaya, banter, Pak. Tidak ada kiai, ustadz, tokoh agama yang berani menasehati atau negor. Jadi kalau baca Quran, itu kan nggak boleh, kan haram begitu. Nggak boleh. Aduh, ya apa caranya? Yang jelas saya sebagai orang yang paham, wajib hukumnya memperbaiki orang semacam itu. Akhirnya apa, Pak? Saya tegati. Subhanallah, Pak, banter, mantap kalau hataman bareng jenengan, cepet hatam. Senang dia, Pak. Saya puji. Ya. Bagus, Pak. Saking banter, Pak. Saya lu gak nutut, Pak. Iya toh? Iya. Sakit boten, Pak, jenengan. Si rem titik. Fan uang iso nututi. Kalau gak ngomong haram, Pak, ngamung kok uangnya. Agak dipelankan dikit biar orang-orang bisa nututi, nyemak. Oh ya. Saya senang kalau pelan-pelan, Mbak. Oh, subhanallah, Pak. Langsung berubah, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau ngaji tidak terlalu cepat, semua orang bisa mengikuti, suaranya bagus. Nah itu. Kenapa? Cara memperbaikinya dengan cara yang baik. Gak langsung nyalah, no. Langsung salahkan, haram, neraka, falaknatul Quran alaih, dilaknat oleh Quran. Ya gak gelem, Pak. Orang baru belajar, Pak. Orang yang baca Quran salah-salah, falaknatul Quran alaih, akan dilaknat oleh Quran. Jari ini seket belajar, wong-wong sing baru belajar, Pak. Harus, Pak. Wah, wedi salah. Jari ini lek salah dilaknat dosa. Jangan, Pak. Hadisnya jangan itu yang dikeluarkan. Mangqara al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, dia lancar baca Qurannya, maka dia akan ditemani oleh malaikat yang mulia-mulia. Tuh. Wa man qara'ahu wa huwa yatata'u bihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang baca Quran, dia tidak lancar, tapi tetap usaha untuk baca Quran walaupun gak lancar, dia dapat pahala 2 kali lipat daripada yang lancar. Pahala membacanya, pahala usahanya 2. Yang gak lancar 2, yang lancar 1. Milih lancar apa gak lancar? Sehingga orang yang gak lancar semangat, kok. Iya ya, aku gak lancar, pahalanya nanti 2. Begitu. Makanya baca hadis itu harus tepat. Jangan bertamu ke rumah orang, Pak. Jangan baca hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim dhaifahu. Yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir wajib hormat tamu. Tamunya keluarkan hadis itu. Salah. Tamu jangan pakai hadis itu. Tamu itu hadisnya ad-dhaifu kal mayyiti. Tamu itu koyok wong mati. Wong mati dibalik boleh, disiram ya iso, dibungkus ya oleh, diangkat boleh, bahkan dikubur boleh. Mati. Jadi tamu seperti itu. Dikei apa? Kopi alhamdulillah. Teh alhamdulillah, sego alhamdulillah, banyu putih kayak mriki banyu putih tok alhamdulillah. Nggih ngoten niku, Pak. Niku prinsipnya tamu, seperti mayit, diapain saja, bahkan diusir silakan. Ngoten, Pak. Ojo diusir kula, sakno. Engko engko gak ketemu bajel ya aku, dulurku. Nggih, itu hadisnya tamu. Kalau hadisnya tuan rumah, bukan itu. Tuan rumah hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir wajib menghormat tamu. Sehingga tuan rumah itu gak cukup kalau air putih tok. Harus ada kopi susu, mungkin STMJ, apa sego kotak, degan. Itu tuan rumah. Boten jaluk kula cuma mengilustrasikan. BE masuk, ngoten lho. Masalah Muhammad. Maka sekian ratus ribu atau daunnya Rasulullah kan kuatah. Kapan Rasulullah mengucapkan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Rasulullah kan sering mengatakan ketika Rasulullah ditanya, ayu amalin afdal ya Rasulullah, amalan apa atau perbuatan apa yang paling afdal? Rasulullah dalam satu kesempatan mengatakan as-sholatu fi waktiha, sholat di awal waktu. Kan ngoten, nggih napa nggih? Kok sini gak jawab? Nggih napa nggih? Nah, ngoten lho, bolo wis gak iklan putih gak gelem jawab ya apa? Pun, cok guyu Pak, apa Jalil telur kula ya. Pun, kula lanjut. Jadi sampai pun ini ngomong saya lali. Hah? Boten. Boten, barusan. Boten. Menjamu tamu nggih. Menjamu tamu. Boten kalimatnya apa? Jadi mangkana yu'minu billah, hadis Pak nggih. Jadi menggunakan hadis sekian ratus ribu hadis itu harus tepat. Ojo sembarangan. Kenapa? Karena terkadang hadis ini cocok di tempat ini, gak cocok di tempat lain. Contoh sholat. Rasulullah ditanyakan sholat yang amal apa? Ayu amalin afdal dalam Sahih Bukhari. Amal apa yang paling utama Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu fi waktiha, sholat di awal waktu. Kenapa? Karena yang dihadapi itu orang yang males sholat di awal waktu, mesti sholatnya ngari. Enten badan? Kelambi apa? Putih? Rasulullah dalam kesempatan lain ditanya, ya Rasulullah ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad membela agama Allah. Dalam kesempatan yang ketiga Rasulullah ditanya, ayu amalin afdal, Rasulullah amal apa yang paling baik? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kenapa jawabannya berbeda Rasulullah? Karena yang bertanya juga berbeda, situasinya berbeda. Sholat di awal waktu amal yang baik, karena orang yang bertanya itu males sholat di awal waktu. Berbakti pada orang tua lebih baik dari amal yang lain, karena yang bertanya itu rada wani didik maring wong tua. Rungokno. Kenapa jihad lebih baik dari yang lain? Karena dia kalau diajak perang wedi mati. Nggih, sesuai Pak. Sholat di awal waktu. Apakah Rasulullah selalu sholat di awal waktu? No. Satu saat Rasulullah Pak bersama para sahabat Pak Isya.
Kok Rasulullah ningali para sahabat nyun sewu Pak sirai ngeten kabeh. Apa Pak? Ngantuk, sak masjid ngantuk kabeh. Apa kata Rasulullah? Ini Sahih Bukhari Pak. Kurang lebih terjemahan gini, silakan tidur, turu. Namu, no tidur. Rasulullah enggak, nanti saya bangunkan kalian nanti tengah malam. Kalau sudah tidak ngantuk, nah itu. Bukan sudah tidak bunyi, sudah tidak ngantuk nanti. Nah, artinya apa? Rasulullah juga pernah tidak di awal waktu. Kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Orang-orang banyak yang ngantuk. Sebab kalau sholat dalam keadaan ngantuk, mesti sholatnya tidak khusyuk. Termasuk menyampaikan materi kajian ngaji dalam keadaan ngantuk, gak khusyuk. Apalagi waktu sudah bunyi, pasti gak khusyuk. Tole, wayang isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.